Orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang dilepaskan dosanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup diperkenan, hidup menurut kasih karunia Tuhan, dibebaskan dosanya. Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Yepta Servant of God. Dan puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam suasana yang luar biasa. Dan saya berharap saudara juga luar biasa saat ini, diberkati Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata atas saudara dan semua yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih, dan biarlah pada saat ini kita bertemu menjadi orang-orang yang kesukanya adalah firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari untuk kehidupan kita hari lepas hari lebih baik. Amin, saudara. Salam persekutuan tubuh Kristus. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan dasar bagi kita. Biarlah Roh Kudus mengaruniakan kepada kita roh untuk mendengarkan firman dengan baik, supaya kita dapat melakukan firman itu juga dengan baik. Bapa kami dalam surga, terima kasih pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali, dan kami juga bertemu kembali dalam suasana yang luar biasa. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sampai pada kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau juga berikan kami hati seorang murid bagi kami yang mendengarkan, sehingga kami hari lepas hari bertumbuh sesuai berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, haleluya. Senang rasanya saya bertemu kembali dengan saudara ya, setelah sekian lama, hampir berapa hari kita tidak berjumpa, tidak bertemu dalam daring ini. Tapi saya berharap saudara saat ini diberkati Tuhan, saudara merasakan berkat yang luar biasa, pertolongan Tuhan hari lepas hari luar biasa pula. Sebagai manusia hidup, kita tentu mengalami berbagai macam hal, cobaan, ujian, apapun itu yang terjadi atas hidup kita. Tentu kita sebagai anak Tuhan senantiasa menyikapi semua itu adalah semua bentukan Tuhan untuk kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin baik di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita tentu tidak lepas dari proses sampai halnya kita menjadi orang yang seturut dan sekehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebagai pencipta kita, sebagai sesembahan kita, tentu Dia memiliki standar yang bagus untuk kita, standar yang dikehendaki oleh Dia. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan pernah mengalami satu problem, satu masalah yang luar biasa, sangat pelik. Dan itu semua bisa kita lalui, bisa kita atasi manakala kita bersandar sepenuh kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan menciptakan kita seturut segambar serupa dengan Dia. Tapi kenapa kita seringkali kita menghadapi pencobaan, ujian, seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Pertanyaannya, sudahkah kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, mengenai kasih-Nya, mengenai berkat Tuhan? Saudara dan saya tentu memiliki problem yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk menguji, memproses kita semakin hari semakin baik. Kita diciptakan demikian sempurna, seturut dan segambar. Tetapi oleh karena kehidupan kita seringkali mengalami pencobaan, ujian, bahkan seringkali kita melanggar perintah Tuhan. Itulah disebut dosa. Kita seringkali berkata bahwa saya sudah berdoa ini, saya sudah minta ini, saya sudah berbuat ini, tapi kenapa kok saya masih sepertinya terhalang oleh kabut yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Tanpa sadar, mungkin melalui mulut kita membuat orang lain sakit hati. Dengan mulut kita membuat orang lain sakit hati, atau orang lain tersandung, orang lain menjadi lemah iman karena mulut kita mungkin tanpa sengaja, atau bahkan mungkin kita sengaja berbuat seperti itu. Bukankah itu juga
tanpa disadari adalah dosa yang seringkali dapat menghambat berkat-berkat itu datang pada kita. Berkat-berkat itu ada bersama kita. Berapa kali kita berkata bahwa saya sudah berbuat A, saya sudah berbuat B, tapi hasilnya masih seperti ini. Nah, saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang dilepaskan dosanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup diperkenan, hidup menurut kasih karunia Tuhan, dibebaskan dosanya. Mungkin dosa mulut kita, iri hati, dengki, dan sebagainya. Atau membuat orang lain tersandung karena mulut kita. Atau mungkin omongan kita yang tidak terkontrol membuat orang sakit hati, membuat orang jadi lemah. Saudara-saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan renungkan di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, siapakah yang berbahagia di hadapan Tuhan? Mereka yang berkelimang hartakah? Mereka yang memiliki kedudukan tinggikah? Mereka yang memiliki segalanya kah? Atau siapa? Menurut firman Tuhan, kita akan baca ayatnya pertama. Mazmur 32 ayat pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, saudara, orang yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang pendek kata tidak diperhitungkan dosanya. Coba bayangkan. Seandainya karya Tuhan tidak berlaku atas hidup kita, dengan apakah kita akan selamat? Dengan apakah kita akan bisa menebus dosa-dosa yang kita perbuat? Dengan perbuatankah? Dengan amalkah? Dengan berbuat baikkah? Tidak. Perbuatan baik bukan untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Perbuatan baik adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, sehingga barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup, dan hidup yang kekal oleh karena Allah Bapa di surga. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, Dia telah mati di atas kayu salib. Berbahagia kita. Dosa yang tidak bisa kita hapus dengan perbuatan kita, tapi Dia rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Sungguh luar biasa. Jadi yang berbahagia menurut firman Tuhan adalah orang yang diampuni dosanya. Ya, karena dosa senantiasa membuat kita lemah, tertuduh. Mau berbuat A, kita tertuduh dengan dosa kita yang belum ada penyelesaian dengan Tuhan. Kita mau berbuat kasih, karena dosa kita menjadi tertuduh. Allah, kamu itu apa? Dosanya menuduh kita. Tetapi berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Itu firman Tuhan. Siapa yang diampuni dosanya? Adalah saya dan saudara. Manakala Dia mati di atas kayu salib. Itulah pengampunan dosa yang terbesar diberikan pada umat manusia. Dia tidak menuntut apa-apa dari kita, tapi karena begitu kasihnya Ia kepada kita. Bukan karena kita mengasihi Dia, tidak. Tapi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, maka selayaknya lah kita sebagai umat pilihan Tuhan, dalam berbuat sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, landasannya bukan karena ingin dipuji,
Landasannya bukan karena ingin imbalan, tidak. Landasannya karena kita mengasihi Dia. Landasannya karena kita mengasihi Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya hanya melayani 2-3 orang dalam satu persekutuan. Di kota A hanya 4 orang, di kota B hanya 5 orang. Kalau engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, 2-3 orang berkumpul atas nama, kata firman Tuhan, Dia ada bersama kita. Bagi saudara yang mungkin mengalami saat ini kelemahan dalam rohani, mengalami kemunduran dalam rohani, ingat saudara-saudara, saudara tentu ingin disebut sebagai orang yang berbahagia, bukan? Ingat, kata pemazmur dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara perhatikan, kalau dalam persidangan di dunia ini saja, begitu vonis hakim berkata bahwa menimbang dan seterusnya, maka dibebaskan demi hukum, maka orang itu akan bersorak-sorai, bersujud syukur karena dibebaskan dari pelanggarannya. Itu kalau kita perhatikan dalam peradilan di dunia ini. Bayangkan, dosa tidak bisa diselesaikan oleh hakim di dunia ini, tapi dosa dapat diselesaikan manakala kita mengadu, berserah kepada hakim yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak merhitungkan semuanya itu. Dia hanya inginkan kepada kita supaya kita seturut dan segambar dengan Dia, supaya kita menjadi bait-bait Allah yang hidup, yang selalu berkenan kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni karena kesalahan karena dosaku. Luar biasa. Manakala dosa kita diampuni oleh Tuhan, ada sukacita. Dulu kita hidup di luar kendali, dulu kita hidup menurut kedagingan kita, menurut hawa nafsu kita. Tapi manakala kita sudah ditebus, manakala kita sudah mengaku dosa pada Tuhan, maka hendaklah hari lepas hari kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bukan malah sebaliknya. Perasaan iri hati, dengki dan sebagainya, dulu mungkin kita belum mengenal Tuhan, itu masih bilang, ya oke, wajar-wajar saja. Tapi manakala saudara sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah Tuhan mengajarkan saudara untuk sakit, untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita memusuhi semua orang? Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih. Apakah rugi orang mengasihi? Apakah rugi orang melepaskan pengampunan pada orang yang menyakiti kita? Apakah rugi kita melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyengsarakan kita? Tidak. Coba pikirkan, saudara disakiti, lebih baik saudara mengampuni, apakah saudara balik mencaci maki atau kepikiran terus bagaimana membalas dendam? Manakala saudara sedang merancang-rancang kejahatan pada orang lain, di situ imun saudara makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sama halnya saudara sedang memupuk penyakit dalam hidup saudara. Tetapi berbeda manakala saudara sudah berhasil melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti mungkin, atau yang menganiaya kita mungkin, atau yang apapun yang tidak membuat kita enak. Saudara akan diberikan kesegaran-kesegaran, karena hati saudara tidak akan sakit. Kenapa? Ada kelegaan dalam hati saudara. Saudara pilih mana? Mengampuni atau saudara akan balas mengumpat?
Kalau saudara memilih melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepadamu, maka saudara sedang memupuk imun dalam tubuh saudara. Saudara tetap sehat, bugar luar biasa, sementara yang mungkin yang berusaha untuk menjatuhkan saudara, berusaha untuk iri dengki pada saudara, dia tiap hari kepikiran, paling dia encok, rematik dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam otaknya, dalam hatinya hanya dengki saja. Sementara saudara melepaskan pengampunan, saudara dengan sukacita senyum mengampuni, maka mereka akan melihat kasih Tuhan akan berlaku menjamah orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Berbahagialah orang yang telah diampuni dosanya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 9:12, bukan yang sehat yang memerlukan tabib, tapi yang sakit. Sakit karena apa? Awal penciptaan kita diciptakan seturut segambar dengan Dia, tapi karena dosa, turunan dan dosa dan sebagainya, maka kita menjadi jauh dari hadapan Tuhan. Ibaratkan kita sebagai orang sakit yang memerlukan tabib. Siapa tabib itu? Tuhan Yesus Kristus, tabib segala tabib, yang akan membalut luka hatimu, yang akan membalut bebanmu, yang akan membalut panas hatimu, sakit hatimu. Tabib yang ajaib, tahu persis obat apa yang manjur buat saudara. Ada firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Ya, dan itu luar biasa. Sukacita luar biasa. Manakala firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Saya berharap saudara-saudara juga begitu, merasakan saat ini. Saudara ingat, beban apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Bukankah perkara yang terbesar sudah Tuhan berikan buat kita? Apalagi hanya perkara-perkara kecil. Hanya butuh kita perlu sabar. Orang berkata, seperti Tuhan sudah tidak adil sama saya. Sepertinya Tuhan sudah tidak sayang sama saya. Karena saya dikasih penyakit, saya dikasih apapun seperti ini. Beban berat seperti salib yang harus kupikul. Tapi saya akan berkata kepada saudara, justru berbahagialah. Karena di situ engkau dapat merasakan kasih Tuhan yang mungkin dulu waktu engkau jaya, waktu engkau sehat, engkau tidak bisa merasakan kasih Tuhan luar biasa buat hidup saudara. Tapi dengan kasih Tuhan, dengan jamahan Tuhan, ada rencana yang terbaik buat saudara. Kalau begitu Tuhan jahat, tolong memberikan penyakit pada saya. Tidak. Ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya menguji imanmu, atau supaya saudara peka dapat merasakan sedikit saja di hati saudara kebaikan Tuhan. Manakala saudara mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, berkatalah pada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau mengajarku untuk tetap tunduk taat kepadamu. Melalui penyakit ini saya hingga menyadari bahwa Engkau luar biasa. Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk melihat anak saya, masih melihat cucu saya, masih melihat istri saya, suami saya. Hal yang terindah, hal yang terbesar yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah pelepasan dosa. Berbahagialah orang yang dilepaskan dosanya. Ya, puji Tuhan. Lalu selanjutnya ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Oleh sebab itu, yang terpenting bagi orang yang telah diampuni dosanya adalah supaya mau belajar tunduk taat kepada Dia. Jangan lagi hidup semaunya sendiri, ya. Jangan lagi mau hidup diatur oleh hawa nafsunya sendiri. Lalu berkata bahwa ini menurut saya benar, bahwa itu padahal itu melanggar perintah Tuhan. Ya. Bait sucimu yang sudah dikuduskan oleh Allah
jangan kau kotori lagi dengan perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa Mazmur yang ayat 8 tadi dikatakan, aku hendak mengajar dan menuntun, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, ingat, setelah saudara diampuni dosanya, hendaklah kita mau diajar, dituntun, dan melepaskan ego kita, digantikan dengan tunduk, taat, mau belajar kepada Dia. Karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Kenapa? Karena kita dikasihinya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu dalam ayat 10 dikatakan, ayat 10, banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dalam kasih setia. Nah, sekarang yang suka ngiri dengan orang-orang fasik, orang-orang di luar Tuhan, kok mereka berhasil ya, kok mereka diberkati Tuhan ya, sementara saya enggak gitu. Nah, ini jawabannya di sini. Ayatnya yang ke-10, banyak kesakitan derita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Pelepasan pengampunan dosa itu juga bukti kasih setia Tuhan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mulai sekarang tidak ada alasan lagi kita untuk ngiri pada keberhasilan orang lain. Tapi sebaliknya, kita akan coba introspeksi diri. Ya, introspeksi diri supaya apa? Apakah kita sudah benar? Setelah diampuni dosa, kita mau terus belajar untuk taat pada Tuhan, gitu loh. Ya. Jadi jangan dikit-dikit nyalain orang, jangan dikit-dikit nyalain orang. Sementara dirinya sendiri tidak pernah introspeksi diri, ya itu kan repot. Ya. Jadi, nah, melalui firman Tuhan ini kita diajar supaya kita setelah diampuni dosa tidak begitu saja semena-mena begitu saja, tidak. Setelah ada pengampunan dosa, maka ayat 8 tadi dikatakan bahwa aku akan mengajar. Oleh sebab itu, beri waktu, berikan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk belajar kepada firman Tuhan. Berikan waktu prioritas untuk tetap tunduk taat pada firman Tuhan. Bukan hanya di depan orang, kita seperti orang taat, seperti orang yang paling kenal Alkitab gitu ya. Tapi sesungguhnya di balik semua itu kadang-kadang melukai hati Tuhan. Jangan seperti itu. Karena kita sudah ditebus. Berbahagialah orang yang telah diampuni dosanya. Itu yang berbahagia. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang berbahagia tentunya. Karena sudah diampuni dosanya. Apakah cukup di situ? Tidak. Setelah itu Tuhan akan menuntun, mengajar terus. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Ayat 10. Aku akan mengajar. Mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan mengawasi kita. Jadi alangkah eloknya, alangkah baiknya hari lepas hari itu kita tetap terus belajar dalam kasih, dalam perbuatan, supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati Tuhan dalam segi apapun. Terlalu banyak kasih Tuhan yang saya terima, terlalu banyak berkat Tuhan yang saya terima, yang saya harus ucapkan syukur hari lepas hari. Pertolongan Tuhan begitu nyata hari lepas hari. Dan saya harus berkata, Tuhan Engkau maha baik, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau penolongku. Pada saat kesesakan Engkau memberikan penghiburan, pada saat saya memerlukan Engkau ada. Orang terkasih kita bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Karena apa? Kita akan baca ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-10. Banyak kesakitan di orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Amin, saudara-saudara. Ingat bahwa orang-orang benar dikelilinginya dengan kasih setia. Apa itu kasih setia? Yaitu perlindungan.
ada benteng dalam hidup kita, supaya kita tetap berjalan sesuai dengan rule-nya, supaya kita tetap mengasihi Tuhan. Dari start kita mengenal Tuhan sampai akhirnya finish hidup kita juga tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan yang sederhana ini, dan biar nanti saudara renungkan kembali dalam Mazmur 32 ini. Biarlah mohon pada Roh Kudus supaya memberikan pencerahan pada saudara, sehingga saudara dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara dapat merenungkan firman Tuhan ini untuk kehidupan saudara sehari-hari. Manakala saudara lemah, saudara dikuatkan. Manakala saudara putus asa, saudara tidak gampang menyerah. Terus berusaha, terus mencintai Tuhan, terus dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, salam persekutuan tubuh Kristus, dan kiranya Allah beserta kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara selamanya. Amin. Puji Tuhan.